Anabolisme atau biosintesis atau asimilasi adalah peristiwa penyusunan pembentukan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Penyusunan senyawa kimia umumnya memerlukan energi, misalnya energi cahaya dalam fotosintesis dan energi kimia dalam kemosintesis. Persamaan fotosintesis dan kemosintesis adalah keduanya melakukan reaksi untuk konversi energi, memerlukan donor elektron hidrogen, sumber karbon, dan memerlukan energi. Cahaya matahari. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun untuk bergunanya fotosintesis. Akar berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun terdapat sel daun yang mengandung kloroplas. Di dalam kloroplas mengandung klorofil yang berperan penting untuk bergunanya proses fotosintesis. Kemudian ada granul yang tersusun dari planktenoid. Reaksi fotosintesis dibagi menjadi dua. Reaksi terang. Reaksi terang yaitu suatu reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Maka dari itu, reaksi terang dilakukan di siang hari. Reaksi gelap yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi ini terjadi proses pengubahan atau proses pembentukan karbohidrat melalui pengubahan karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Kemudian, daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju ke batang lalu ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan nitrogen. Molekul nitrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida menjadi glukosa. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan oksigen akan dilepas ke udara. Air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O plus 6CO2 menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Matahari sangat banyak. Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang digunakan untuk fotosintesis. Suhu yang optimal diperlukan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang berguna untuk fotosintesis. Kadar air, kekurangan air akan menyebabkan stomata menutup sehingga menghambat penyerapan karbon dioksida. Atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintesis berkurang, maka laju fotosintesis akan naik. Tumbuhan yang baru tumbuh lebih banyak membutuhkan energi daripada tumbuhan dewasa. Kemosintesis adalah reaksi biosintesis yang menggunakan energi dari reaksi kimia.
atau kemosintesis merupakan penyusun senyawa organik dari reaksi kimia anorganik yang dilakukan oleh organisme kemoautotrof, yaitu bakteri. Macam-macam kemosintesis. Kemosintesis terjadi pada bakteri nitrifikasi, bakteri belerang, bakteri besi, bakteri hidrogen, dan bakteri metana. Bakteri-bakteri ini akan menggunakan energi dari reaksi kimia untuk mereduksikan karbon dioksida, menghasilkan glukosa dan bahan organik lain. Bakteri nitrifikasi akan mengubah amonia menjadi nitrit, kemudian diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrosomonas. Bakteri belerang ditemukan pada sumber air panas atau genangan air yang tidak mengalir. Bakteri belerang seperti Thiobacillus ferrooxidans mampu mengubah hidrogen sulfida menjadi sulfur atau belerang dan menggunakan energi yang menghasilkan glukosa. Bakteri besi seperti Ferrobacillus ferrooxidans akan mengubah ion feri yang larut air menjadi endapan ferro yang tidak larut air. Energi yang dihasilkan akan digunakan untuk membentuk glukosa. Bakteri hidrogen memperoleh energi dengan mengoksidasi hidrogen dan menggunakan energi tersebut untuk membentuk glukosa, seperti pada bakteri Capriavirus nexator. Bakteri metana mampu menggunakan metana untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida yang kemudian digunakan untuk membentuk glukosa, seperti pada bakteri Metanomonas.